Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIPMM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, yang juga merangkap sebagai dosen pembimbing saya. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adriana Nuraindinata Kusuma dengan NPM 4122-4231-20723. Ingin mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Proses Penyusunan Invoice Penagihan pada Customer. Ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, profil perusahaan. Yang keempat, ada pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang keenam, ada refleksi diri. Yang pertama, ada pendahuluan. Di era digital, perusahaan perlu mengoptimalkan operasional keuangan melalui sistem informasi akuntansi yang efektif. Pada perusahaan PT Multistar Rukun Abadi, SIA berperan penting dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Proses penyusunan invoice penagihan sangat vital karena mempengaruhi arus kas perusahaan. Jika terjadi kesalahan dalam invoice, dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran, proses kebingungan pelanggan, dan kerugian finansial. Dengan SIA terintegrasi, penyusunan invoice menjadi lebih efisien, akurat, dan mengurangi risiko kesalahan, serta membantu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang selanjutnya ada tujuan. Evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Penulis melakukan magang di PT Multistar Rukun Abadi atau lebih dikenal dengan PT Saron 3 bulan. Selama 3 bulan itu, bulan pertama penulis diberikan tugas hanya untuk membantu staf lainnya. Namun pada bulan kedua, penulis diberikan tugas tetap pada Departemen Finance Divisi Piutang MT atau Modern Trade. Yang selanjutnya, melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Selama kurun waktu 3 bulan, penulis menjalani kegiatan magang. Banyak pengalaman yang penulis dapat yang tidak didapat selama perkuliahan. Penulis juga berusaha sebisa mungkin mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh supervisor dan tim yang lain. Selama magang, penulis terbiasa menggunakan Microsoft Excel, ERV, dan Pro aplikasi, sehingga membuat penulis mempunyai pengalaman dan kemampuan baru dalam bidang ini. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Ada 4 poin. Yang pertama, ada sistem informasi akuntansi, merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dan terdiri dari formulir, catatan, dan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada invoice, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah atau akan disepakati. Dokumen ini mencatat secara rinci informasi seperti jumlah, jenis, dan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, ada piutang. Piutang dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan yang timbul akibat penjualan atau penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan yang dilakukan saat ini, yang mengakibatkan adanya tuntutan kepada pelanggan atau pihak lain di masa yang akan datang. Penagihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memuat pengertian penagihan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan menagih yang antara lain dapat mengandung arti sebagai permintaan, peringatan untuk melunasi suatu utang. Poin selanjutnya ada profil perusahaan.
PT Multistar Rukun Abadi berdiri sejak tahun 1988. PT Multistar Rukun Abadi lebih dikenal dengan brand produk Saron Bakery. Adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi roti dan kue, dikenal masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sebagai produsen roti manis yang inovatif dan konsisten membuat produk roti berkualitas. Mutu dan rasa terbaik roti Saron Bakery didapat dari resep warisan keluarga yang menggunakan natural yeast atau ragi alami, menjadikan roti-roti yang dihasilkan memiliki cita rasa yang klasik dan tradisional khas Indonesia. Produk utama Saron Bakery yang sudah lama dikenal dan disukai masyarakat Indonesia, beberapa di antaranya adalah roti krim meses dan roti sisir mentega. Resep dan cita rasanya tidak pernah berubah sejak pertama kali diciptakan dan menjadikannya sebagai produk unggulan tradisional dari Saron Bakery ini. Visi dari PT Multistar Rukun Abadi yaitu menjadi merek roti kesukaan masyarakat Indonesia, dan misinya diproduksi dengan cara terbaik, dibuat oleh orang-orang terbaik, dikirimkan dengan pelayanan terbaik, serta secara konsisten mengirimkan roti terbaik. Di sini ada beberapa produk dari PT Multistar Rukun Abadi ini. Yang pertama ada kue, yaitu dorayaki dan cheesecake. Yang kedua ada kue kering. Yang ketiga ada roti tawar. Dan yang keempat adalah roti manis, yaitu produk unggulan dari Saron Bakery ini. Yang selanjutnya ada aktivitas magang. Selama 3 bulan penulis melakukan magang di sini, yaitu yang pertama, menerima laporan nota yang sudah dipalidasi dari HO atau SP, itu stock point di Simalang, dari Simalang, dari Yogyakarta, Cirebon, Karawang, Semarang, Tasikmalaya, Cilacap, serta Sukabumi. Yang kedua, memeriksa dokumen atau dicawang. Nah, di sini kita akan memeriksa apakah nota yang diberikan kepada tim finance dari tim marketing ini apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka akan ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, akan dikembalikan kembali ke tim marketing, apakah sudah validasi atau masih dalam pendingan, yaitu belum ada notanya. Yang selanjutnya ada merekap atau menginput data per toko sesuai yang ada di data levernya. Nah, di sini kalau misal Indomaret itu ada 75 nota. Kita klik Indomaret 75 nota dan jumlahnya berapa. Begitupun selanjutnya. Segitu sesuai data lever yang sudah disediakannya. Yang selanjutnya ada memisahkan dokumen per DC. Setelah semuanya di-input, maka kita akan memisahkan dokumennya, yaitu seperti Indomaret saja, Alfamart saja, kayak Jogja aja gitu. Setelah dipisahkan per DC gitu, lalu kami akan menyerahkannya ke tim pajak untuk diset pajak dan dicetak faktur pajaknya. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pada PT Multistar Rukun Abadi, proses penyusunan invoice penagihan kepada customer merupakan bagian penting dari siklus pendapatan perusahaan. Proses ini dilakukan setelah barang atau jasa dikirim kepada pelanggan dan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menerima pembayaran. Proses ini melibatkan beberapa bagian seperti bagian penjualan, akuntansi, dan administrasi. Sistem informasi yang digunakan ada 3, yaitu ERP, Pro Aplikasi, dan Microsoft Excel. ERP digunakan sebagai sistem utama pencatatan transaksi dan pembuatan invoice. Saat pesanan dikirim, sistem ERP akan secara otomatis menarik data dari modul penjualan dan menghasilkan invoice. Namun, sistem ini masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan modul keuangan atau pelacakan pembayaran. Yang selanjutnya ada Pro Aplikasi, digunakan oleh bagian keuangan untuk melihat status pembayaran dan membuat pengingat piutang. Namun,
sistem ini tidak langsung terhubung dengan ERV, sehingga data harus dimasukkan kembali secara manual. Microsoft Excel, meskipun ERV sudah dapat membuat invoice secara otomatis, staf administrasi tetap menggunakan Excel untuk mencocokkan data. Excel berisi rekapan manual invoice, termasuk tanggal jatuh tempo, total penagihan, dan catatan khusus customer. Di sini ada alur proses penyusunan invoice. Yang pertama, input data pesanan dan pengiriman ke dalam sistem ERV. Yang kedua, pembuatan draft invoice otomatis di ERV berdasarkan data pengiriman. Yang ketiga, verifikasi manual terhadap isi invoice, terutama harga, jumlah barang, dan diskon menggunakan Excel. Yang terakhir, cetak dan pengesahan invoice, kemudian didistribusikan ke customer dan dicatat di sistem Pro aplikasi untuk pelacakan penagihan. Kesimpulan dari penulis, berdasarkan hasil pengamatan dan keterlibatan langsung penulis selama kegiatan magang di PT Multistar Rukun Abadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan invoice penagihan telah berjalan cukup efektif dengan memanfaatkan kombinasi antara sistem ERV, Microsoft Excel, serta Pro aplikasi. Sistem ERV berperan penting dalam menghasilkan invoice secara otomatis berdasarkan data penjualan, sementara Excel digunakan sebagai alat bantu dalam proses verifikasi manual. Dan Pro aplikasi digunakan untuk memantau status pembayaran dari customer. Meskipun sistem sudah membantu dalam otomatisasi sebagian proses, penulis menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang berpengaruh terhadap efisiensi kerja. Saran dari penulis, yang pertama, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan integrasi antara sistem ERV dan Pro aplikasi agar pelacakan pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Yang kedua, penerapan fitur notifikasi otomatis pada sistem ERV sangat disarankan guna mempermudah staf dalam memantau invoice yang sudah mendekati jatuh tempo. Ketiga, perusahaan juga perlu meminimalkan ketergantungan terhadap Excel dengan cara mengoptimalkan seluruh fitur yang tersedia dalam ERV agar proses verifikasi manual dapat dikurangi. Refleksi diri bagi penulis, selama melaksanakan magang di PT Multistar Rukun Abadi, penulis memperoleh banyak pelajaran, baik terkait aspek teknis maupun pengembangan pribadi. Penulis memahami penerapan sistem informasi akuntansi seperti ERV dan Pro aplikasi dalam penyusunan invoice dan pengelolaan piutang, serta meningkatkan keterampilan teknis menggunakan Microsoft Excel. Meski awalnya kesulitan memahami sistem, penulis berhasil beradaptasi dengan bimbingan staf. Selain itu, penulis belajar bekerja sama lintas bagian, meningkatkan komunikasi profesional, serta membiasakan diri untuk disiplin dan mengatur waktu dengan baik. Pentingnya ketelitian juga disadari, mengingat kesalahan kecil dapat berdampak besar dalam administrasi keuangan. Pengalaman magang ini memberikan gambaran nyata dunia kerja dan menjadi bekal berharga untuk menjadi akuntan profesional di masa depan. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.